yang megah turun, menghancurkan kedua dewa domain menjadi debu. Yelang hanya merasakan suara piano mengambang di depan matanya, dan dunia terasa pusing. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di istana yang megah. Saat ini, Xiao Xiyu duduk dengan tenang di belakang Guqin, tampak sehalus biasanya. Apakah ini kediaman Raja Kong dari perkumpulan Tianlong, atau apakah ini rumahmu? Setiap kali kamu muncul, selalu di sini. Yelang melihat bangunan-bangunan megah di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Maka King Kong tidak akan pernah kembali ke rumah. Mata Xiao Xiyu tenang dan dia berkata dengan mengejutkan apakah itu benar atau tidak. Itu tidak masalah, keempat raja besar dari perkumpulan Tianlong semuanya telah binasa. Dia mengangkat matanya memandang Yelang dalam-dalam. Dan berkata dengan takut, itu adalah pengingatmu yang menyelamatkan saya dari terlibat dalam perang ini dan melarikan diri dari bahaya. Awalnya dia berpikir bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri bahkan dalam pertempuran yang akan menggulingkan perkumpulan Tianlong. Namun, dia masih terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ketika perang baru saja pecah, makhluk tertinggi bertindak secara rahasia. Langsung melenyapkan 3 dewa domain lotus dari perkumpulan Tianlong. Inilah yang membuat perkumpulan Tianlong berada dalam situasi pasif seperti itu di mana mereka terus-menerus dikalahkan. Menurut situasi saat ini, kehancuran perkumpulan Tianlong sudah merupakan kesimpulan yang tak terhindarkan. Belum lagi fakta bahwa dia hanyalah domain tingkat atas, bahkan jika dia telah dipromosikan menjadi Supreme, dia tidak dapat mengubah keadaan dalam situasi ini. Sayang sekali, Yelang sudah tahu hasil ini dan dia hanya menghela napas dengan menyesal. Merasakan getaran di senjata kekaisaran tingkat menengah, dia melambaikan tangannya dan kembar 3 dengan penampilan yang sangat mirip muncul di istana yang megah. Si Cao Cao berlutut dengan satu lutut dan berkata, Merye tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kebencian di mata si Jiao Jiao berubah menjadi rasa terima kasih yang membara. Jika bukan karena intervensi Tuan Ye, saudara si Hao pasti sudah dimusnahkan oleh Dewa Domain sejak lama. Tuan Ye adalah penyumbang terbesar dari seluruh klan si kami. Si Hua Hua yang ramping. Telapak tangannya yang seperti giok putih memainkan bibirnya yang cerah dan menggoda mata indahnya dipenuhi dengan gairah yang membara. Aku bersedia menembus api dan air untuk Tuan Ye. 3 saudara perempuan dari klan Si menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa saudara Si Hao dan Ye Lang dikepung oleh Dewa Domain. Meskipun aku tidak tahu bagaimana saudara Si Hao dan Ye Lang bisa berdiri bersama, yang pasti adalah Ye Lang yang menyelamatkan Si Hao. Jika tidak, bahkan saudara mereka Si Hao pun tidak akan mampu menahan pengepungan dan penindasan dari 2 Dewa Domain. Oh, Xiao Xiyu memperhatikan seluruh adegan dan mencibir dalam hatinya. 3 saudara perempuan dari klan Si benar-benar sesederhana Si Hao. Setelah dibodohi oleh Ye Lang, pada akhirnya dia berterima kasih kepada Ye Lang. Mengapa kamu tidak senang ketika aku memintamu untuk mengambil tindakan? Ye Lang memiringkan kepalanya dan melirik Xiao Xiyu. Sangat tidak puas dengan ekspresi Xiao Xiyu saat ini. Apa artinya? Kamu sudah melihat melalui pikiran kecilnya dan ingin memperjelasnya. Berani. Setelah menenangkan 3 anak kembar dari klan batu, Ye Lang meminta ketiga gadis itu untuk mengembalikan senjata kekaisaran tingkat menengah mereka. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Xiyu dan memerintahkan tanpa bertanya, bawa aku ke markas klan bulan dan pasukan lainnya. Xiao Xiyu ngeri, mata indahnya dipenuhi keheranan. Apa kau gila? Meskipun ada orang-orang kuat dari istana kekaisaran Xuanyu di antara pasukan yang mengepung masyarakat Tianlong, mereka semua adalah kaum radikal dan memusuhi kaum konservatif. Itu karena mempertimbangkan persahabatan di antara sesama murid sehingga dia tidak akan membunuh Ye Lang di depan orang luar. Tapi bagaimana dengan istana abadi Huangzu? Kamu tahu, semua 10 jenius istana abadi Huangzu jatuh di tangan Ye Lang. Bagaimana bisa mereka melepaskan Ye Lang, ancaman besar yang tidak bisa diabaikan? Belum lagi istana abadi Huangzu. Pemimpin klan bulan yang putra tunggalnya terbunuh. Pasti tidak akan membiarkan si pembunuh Ye Lang lolos. Begitu Ye Lang memasuki markas besar pasukan itu, bahkan jika dia memiliki sayap di tulang rusuknya, dia tidak akan mampu melindungi Ye Lang. Kecuali Xiao Xiyu memikirkan sesuatu dan bertanya dengan penuh harap di matanya yang indah, apakah Supreme Ice telah lolos dan akan segera muncul? Ye Lang memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, di matamu, aku hanyalah pria cantik yang perlu bergantung pada Xiao Liuli untuk menjadi tangguh. Dia berani pergi ke markas musuh sendirian, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Mata dingin Xiao Xiyu terpana oleh pertanyaan Ye Lang dan dia menjawab dengan bodoh, bukankah begitu? Bab 1655, siapakah anak berkepala besi itu? Di mata Xiao Xiyu, Ye Lang memang monster yang mampu menekan Si Hao, pemimpin istana abadi Huangzu. Dan membuatnya berlari berputar-putar. Dia bahkan memahami sejumlah prinsip-prinsip besar mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli yang manapun, jika diambil sendirian itu sudah cukup untuk menonjol dari keramaian. Tetapi ketika mereka ditambahkan bersama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka semua adalah para jenius yang mengerikan, cepat atau lambat mereka akan menerobos dan dipromosikan menjadi Dewa Domain, bahkan beberapa yang langka dapat dipromosikan menjadi makhluk tertinggi. Namun Ye Lang memahami terlalu banyak prinsip hebat dan itu tidak cukup untuk fokus pada 2 sekaligus, dia harus fokus pada ratusan prinsip sekaligus. Izinkan saya bertanya, di dunia Xuan Huang yang luas ini, adakah orang yang dapat memahami ratusan aturan hebat dan tetap mempertahankan kecepatan kemajuan kultivasi yang sama dengan monster lain? Ye Lang terlalu jahat, dan justru kejahatan inilah yang memaksanya untuk berhenti di alam di Guan. Untuk menembus ke tingkat kaisar itu sesulit mendaki ke surga.
Menurut pendapat Xiao Xiu, jika Ye Lang tidak mengandalkan pencegahan dari es tertinggi, dia hanya akan mati jika dia pergi ke markas pasukan-pasukan itu. Jangan fokus pada kaum konservatif. Bahkan jika para pejuang konservatif itu ada untuk membantumu, akan ada kaum radikal yang menghentikanmu. Dengan kekuatan paling banter aku hanya bisa bertahan melawan Villa Changdao. Klan bulan memiliki makhluk tertinggi supaya aku tidak bisa melindungimu. Xiao Xiu tidak bersedia menyetujui permintaan Ye Lang. Aku tidak ingin melihatnya mati. Harapannya agar ketiganya menjadi satu masih terletak pada es tertinggi. Jika Ye Lang meninggal, satu-satunya cara untuk menghubungi Ice Supreme akan terputus. Peri, apa kau tidak ingin aku mati? Ye Lang melangkah maju, mencubit dagu halus Xiao Xiu dan memberikan senyum main-main. Ekspresi Xiao Xiu biasa saja, tetapi sedingin es. Jika tiga jalur sudah bergabung menjadi satu. Orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Membosankan. Ye Lang menarik tangannya, berpikir jahat dalam hatinya. Jika Xiao Xiu tidak memahami jalan agung roda waktu, dia benar-benar ingin menyeret guru pavilion nebula yang arogan dan menyendiri ini ke dalam mimpi roda waktu dan memberinya giliran 1000 kali. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tetap tenang seperti sekarang. Berhenti bicara omong kosong dan bawa aku ke sana. Ye Lang bersikeras dan tidak memberi Xiao Xiu kesempatan untuk membantah. Perkumpulan Tianlong kediaman utusan Yin dan Yang. Bangunan itu sepi, hanya menyisakan para pemimpin dari banyak kekuatan besar membagi-bagi potongan daging gemuk perkumpulan Tianlong. Sesuai dengan kekuatan masing-masing pihak. Istana Kekaisaran Xuan Yu dan Istana Abadi Huangzu memperoleh manfaat terbanyak diikuti oleh klan bulan, dan Villa Changdao serta yang lainnya mengikuti dari belakang dengan ketat. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan apapun. Melihat semua pasukan bersiap untuk pergi dari arah Istana Kekaisaran Xuan Yu, Tang Chen, Meng Yuqi, dan Gui Dao semua berdiri. Klan bulan, bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan kita? Kalian mengejar kami selama 3 hari 3 malam dan hampir membunuh kami bertiga. Apakah kalian dari klan bulan akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Apakah itu terlalu berlebihan? Di antara orang-orang radikal yang dikirim oleh Istana Kekaisaran Xuan Yu kali ini, ada beberapa dewa domain teratas yang tidak lebih lemah dari ketua klan bulan. Dan 3 putra takdir Tang Chen meledak dengan kekuatan tempur luar biasa dalam pertempuran untuk menghancurkan perkumpulan Tianlong. Mereka semua dihargai oleh kaum radikal dan kemudian berhasil dibujuk. Dengan dukungan kaum radikal, mengapa Tang Chen dan kedua rekannya harus takut pada klan bulan? Saat ini, semua dendam masa lalu diungkit dan mereka ingin menyelesaikan masalah dengan klan bulan. Terutama Tang Chen yang menatap ke arah pemimpin klan bulan dengan mata merah. Jika bukan karena pengejaran klan bulan, dia tidak akan jatuh sampai harus tinggal di masyarakat Tianlong. Jika dia tidak datang ke klub Tianlong, dia tidak akan pernah bertemu dengan saudara Jie. Tanpa saudara Jie, bagaimana mungkin dia begitu sengsara sekarang? Tidak ada lagi suara letupan saat kamu buang angin. Ini adalah aib dan penghinaan besar. Dan aku tidak akan pernah berhenti sampai aku mati. Pemimpin klan bulan itu menatap dengan tenang ahli Istana Kekaisaran Xuan Yu di belakang Tang Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini yang ingin dilakukan oleh Istana Kekaisaran Xuan Yu? Apakah Anda akan menyerang klan bulan saya? Itu adalah kesalahpahaman, ada sesuatu yang salah dilakukan, dan permintaan maaf serta sejumlah kompensasi harus diberikan. Dewa domain teratas dari Istana Kekaisaran Xuan Yu mendukung Tang Chen dan 2 lainnya. Ye Lang yang membunuh putra pemimpin klan bulan. Alih-alih Tang Chen dan 2 lainnya. Klan bulan memburu Tang Chen dan kedua rekannya menyebabkan mereka hampir kehilangan nyawa. Ini agak terlalu berlebihan. Semua orang di Istana Kekaisaran Xuan Yu mengecam klan bulan. Namun, tidak ada jejak ketakutan di wajah pemimpin klan bulan. Hanya jejak aura membunuh yang menyebar tak terkendali. Siapa di antara kalian yang putranya telah meninggal? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Wu Hen tidak dibunuh oleh ketiga orang ini? Siapa lagi yang bisa membuktikan bahwa ketiga orang ini keluar dari Istana Kaisar Xuan Yu bersama Ye Lang dan tidak memiliki hubungan rahasia? Tubuh pemimpin klan bulan berguncang hebat, dia menatap ke arah Istana Kaisar Xuan Yu dan berteriak dengan marah, aku ingin bertanya padamu. Yang kehilangan putra mereka. Kekuatan alam Dharma melonjak ke langit dan menyelimuti mereka. Ini seperti pemosisian dihidupkan dan perang akan dimulai detik berikutnya. Meskipun susunan klan bulan saat ini jelas lebih rendah daripada Istana Kekaisaran Xuan Yu, pemimpin klan bulan sama sekali tidak takut dan menunjukkan tanda-tanda mengambil inisiatif untuk memulai perang. Yang kejam takut pada yang keras, dan yang keras takut pada yang putus asa. Ini tidak pernah berubah di dunia Xuan Huang. Secara khusus, semua yang hadir tahu bahwa Yue Wuhen adalah bintang paling populer di klan bulan dan sedang dilatih untuk menjadi pemimpin klan berikutnya atau bahkan makhluk tertinggi. Sekarang dia telah meninggal secara tragis di tangan Ye Lang. Dapat dimengerti bahwa pemimpin klan bulan akan sangat terharu. Namun tekanan dari Istana Kekaisaran Xuan Yu saat ini tampak agresif. Saat pemimpin klan bulan memperjelas posisinya, mata semua orang tertuju pada Tang Chen dan 2 lainnya. Kami bersedia bersumpah demi sungai panjang kehidupan kami bahwa pembunuhan Yue Wuhen sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami bertiga. Jika Anda melanggar sumpah ini, saya berharap sungai kehidupan menghapus tanda kehidupan Anda. Tang Chen dan 2 lainnya mengucapkan sumpah khidmat di sungai takdir yang panjang untuk menjauhkan diri dari hubungan apapun dengan kematian Yue Wuhen. Namun pada saat ini, pemimpin klan bulan sama sekali tidak berniat untuk mengubah kata-katanya. Siapapun yang berani mengucapkan satu kata saja, siapa di antara kalian yang putranya meninggal?
Pemuda bodoh dan keras kepala ini memiliki sikap yang begitu sembrono sehingga bahkan Dewa Domain teratas dari Istana Kekaisaran Xuan Yu merasa kewalahan. Dia diam-diam menasihati. Tang Chen, jangan mengganggu pemimpin klan bulan lagi. Orang kuat veteran ini sudah berada di ambang kehancuran dan tidak peduli dengan alasan apapun. Orang yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Kecuali Yue Wuhen hidup kembali dan muncul di depannya, tidak ada yang bisa membujuk harimau yang merah mata ini. Tang Chen menggertakkan giginya dengan marah. Mungkinkah masalah ini akan berakhir begitu saja? Orang-orang kuat dari Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas ini adalah pendekatan default. Kita bisa mendapatkan tempat itu kembali setelah pemimpin klan bulan tenang. Tidak perlu berperang dengan klan bulan hanya karena masalah kecil seperti itu. Tang Chen dan dua lainnya, bukankah mereka masih hidup-hidup dengan baik? Berkat pengejaran pemimpin klan bulan, mereka bertiga mampu menembus ke tingkat berikutnya dan dipromosikan ke cermin Qian Kun. Dia akan memasuki jajaran orang-orang yang kuat di alam langit. Kalian bertiga. Apakah kalian masih menginginkan penjelasan? Pemimpin klan bulan menatap Tang Chen dan dua lainnya dengan acuh tak acuh dan menanyai mereka dengan suara dingin. Tang Chen, Meng Yuqi, dan Gui Dao saling memandang, merasa sangat marah. Namun, Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak peduli. Bahkan jika Villa Changdou turun tangan, itu tidak akan cukup untuk membuat klan bulan menundukkan kepala mereka. Aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahku. Ketika Tang Chen memilih untuk mengabaikan situasi itu, sebuah suara main-main terdengar di mansion. Kenapa klan bulan tidak bisa memberikan penjelasan? Bukan Tang Chen dan yang lainnya yang membunuh orang. Klan bulan sangat tidak tahu malu. Mereka memukuli seseorang dan masih bertingkah bodoh. Mereka sangat keras kepala. Apakah mereka tidak takut dihancurkan oleh tinju besi Istana Kaisar Xuan Yu? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sosok anggun dan tampan perlahan berjalan ke aula. Itu bukan orang lain, tetapi pembunuh Yue Wuhen yang tidak diragukan lagi, Ye Lang. Bab 1656 Pembukaan Wajah Dekat. Wawada keributan besar di rumah besar utusan Yin dan Yang. Ye Lang datang tanpa diundang. Apakah orang ini mencari kematian? Mengetahui bahwa klan bulan ada di sini, dia masih berani menghadiri perjamuan sendirian. Mungkinkah Ice Supreme di belakangnya telah lolos dari masalah yang memberinya keberanian seperti itu? Hampir semua orang tanpa sadar berpikir bahwa Ice Supreme lah yang lolos. Jika tidak, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain untuk mendukung kemunculan Ye Lang di sini. Klan bulan melakukan kesalahan. Sehingga mereka bisa menolak untuk meminta maaf, menolak kompensasi. Ye Lang melihat ke arah anggota klan bulan dengan tertarik menanyai mereka. Lalu berbalik untuk melihat Tang Chen dan dua orang lainnya sambil mencibir. Lupakan saja, bahkan seorang pria tanah liat masih bisa memiliki temperamen. Tetapi ketiga orang di depan saya ini hanya tahu bagaimana cara bertahan dan mereka hanya membiarkan diri mereka dipukuli dan mereka bahkan tidak berani kentut. Tang Chen sangat marah. Ye Lang Yu memfitnah saya. Apakah Anda pikir saya tidak berani membunuh Anda? Meng Yuqi dan Gui Dao berdiri di samping sambil menghunus pedang mereka dan bersemangat untuk bertarung. Memberimu muka ekspresi Ye Lang tiba-tiba berubah dingin. Kekuatan agung dari Dao besar meledak dari tubuhnya. Itu adalah Well of Time Avenue. Tekanan mengerikan membuat sekeliling menjadi aneh dan ganjil. Semua efek ini diberikan pada Tang Chen dan dua lainnya menyebabkan tulang punggung ketiga putra keberuntungan ini retak. Dia harus menundukkan kepalanya dengan enggan kepada Ye Lang. Desis, inikah kekuatan tempur sejati dari pelaku kejahatan nomor 1 di Istana Kekaisaran Xuan Yu? Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Alam penerobos delusi benar-benar meletus dengan tekanan yang menghancurkan alam langit. Bahkan sekelompok jenius yang beberapa tingkat lebih tinggi di alam pun ditekan. Begitu dia menerobos ke puncak Kaisar Agung, bukankah akan semudah memotong melon dan sayuran untuk membunuh Dewa Domain? Semua Dewa Domain yang hadir melihat melalui warna asli Ye Lang sekilas. Namun, dia baru saja menembus alam delusi dan memasuki gerbang kekaisaran. Hanya saja kekuatan tempur luar biasa sudah sangat dekat dengan kekuatan Dewa Domain. Aku khawatir kecuali monster kelas atas seperti Si Hao dan Yue Tianyin mereka bisa menembus alam langit. Jika tidak, tidak ada seorang pun di wilayah Diguan yang bisa menjadi lawannya. Ye Lang Yu membunuh Tuan Muda Klan Bulan dan sekarang kamu memamerkan kekuatanmu kepada sesama murid di sini. Ini agak terlalu berlebihan. Kaum radikal Istana Kekaisaran Xuan Yu menghilangkan tekanan Ye Lang dengan lambaian tangan mereka. Dia berkata dengan suara dingin dengan wajah buruk meskipun Yang Mulia Es sangat kuat. Dia tidak mampu merajalela di dunia Xuan Huang. Jika Anda berpikir bahwa tidak ada yang berani menyinggung Supreme S, Anda meremehkan banyak makhluk tertinggi di dunia Xuan Huang. Ekspresi Ye Lang tetap tenang. Tetapi dia sudah memasukkan Dewa Domain teratas ini ke daftar hitam di hadapannya. Dia terkekeh dan berkata, konon kaum konservatif dan radikal di Istana Kekaisaran Xuan Yu seperti air dan api apa. Kau tidak bersedia melanjutkan akting sekarang? Apakah kau akan menekanku di depan orang luar? Mengapa tidak bunuh saja aku, dan kemudian Istana Kekaisaran Xuan Yu akan bubar? Dengan kaum konservatif pergi ke timur dan kaum radikal pergi ke barat. Berani sekali kamu. Dewa Domain tertinggi radikal sangat marah. Berani sekali kamu. Seorang kaisar belaka membahas masa depan Istana Kaisar. Ye Lang mencibir menghina. Sudah kubilang, tapi kau berani melakukan apapun padaku. Jadi, bagaimana jika kaum konservatif dan radikal di Istana Kekaisaran Xuan Yu berselisih paham? Di depan orang luar, apakah ada orang di Istana Kekaisaran Xuan Yu yang berani membunuhnya secara terbuka?
Berhenti bicara omong kosong, siapapun yang berani menyentuhnya, apalagi Liuli kecil di belakangnya. Kaum konservatif di istana kekaisaran Xuan Yu saja sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan Dewa Domain teratas pun tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Aku datang ke sini sendirian hari ini hanya untuk melihat siapa di antara mereka yang biasanya berusaha mencari tahu keberadaanku yang berani menyentuhku. Ye Lang melihat sekeliling. Memindai wajah para pemimpin Villa Changdou, Istana Abadi Huangzu, Klan Bulan, dan kekuatan lainnya satu persatu. Meskipun dia hanyalah seorang kaisar yang telah menembus alam delusi sekarang. Dia tidak menganggap serius banyak Dewa Domain teratas yang hadir di sini. Jika kamu tidak senang tentang sesuatu di masa depan, bersikaplah terbuka tentang hal itu. Jangan curang. Jika kamu tahu itu adalah organisasi besar dan kekuatan besar di dunia Xuan Huang, kamu mungkin berpikir itu adalah anak jalanan yang sedang bersiap untuk menyerangmu secara diam-diam. Ye Lang diejek oleh semua orang dan dengan gila menarik kebencian. Sepertinya dia sedang mencari kematian, tetapi pada kenyataannya dia benar-benar percaya diri di dalam hatinya. Mengingat latar belakangnya, tidak peduli kekuatan manapun itu. Tidak seorang pun akan berani mengambil tindakan terhadapnya dalam kesempatan seperti itu. Jangan terkecoh oleh fakta bahwa pasukan ini duduk di sini dengan tenang seperti teman lama namun. Jika salah satu dari mereka berada di bawah ancaman fatal, yang lain yang hadir tidak hanya tidak akan memberikan bantuan, tetapi bahkan mungkin mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk merampok. Mereka semua berharap seseorang akan membunuhnya, tetapi tak satu pun dari mereka ingin menjadi yang pertama kali menonjol dan menjadi sasaran kaum konservatif di istana kekaisaran Xuan Yu dan Xiao Liuli. Bahkan Ice Supreme belum keluar dari pengasingan dan kamu berani datang ke sini sendirian, apakah kamu pikir klan bulanku terbuat dari lumpur? Dewa Domain di klan bulan mencoba mengujinya, dan niat membunuhnya terungkap dalam suara dingin. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa dilakukan oleh Supreme Ice Frost sendirian? Bisakah dia menghancurkan klan bulan kita? Ye Lang menegang lehernya dan berkata dengan mengejutkan, kapan aku pernah mengatakan bahwa Supreme Ice Master telah keluar dari pengasingan? Ini selalu hanya spekulasi kalian. Kau sedang mencari mati. Pemimpin klan bulan mendengus dingin dan kekuatan domain hukum menyelimuti mereka. Saat garis keturunan klan bulan berkembang, seluruh bintang Tianlong yang hancur bermandikan cahaya bulan yang terang. Orang ini terlalu sombong. Setelah membunuh Yue Wuhen, beraninya kau muncul di depan klan bulan tanpa dukungan es tertinggi. Memang benar bahwa kekuatan besar lainnya takut pada Ice Supreme dan tidak mau merusak hubungan mereka, tetapi Tuan Muda klan bulan telah dibunuh, jadi mengapa mereka peduli tentang harga diri? Orang ini terlalu arogan kali ini dan menyebabkan kematiannya sendiri. Tang Chen, Meng Yuqi, dan Gui Dao saling memandang, mata mereka penuh kejutan. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, mereka lebih tahu dari siapapun amarah di hati pemimpin klan bulan. Dia pasti tidak akan membiarkan Ye Lang pergi bahkan jika kita berselisih, Ye Lang akan dibunuh di sini. Mungkin Ye Lang tidak akan mati di tangan mereka, tetapi dia mati di depan mereka. Kebencian di hatimu juga bisa diringankan banyak. Di masa depan kultivasi. Tidak akan ada gunung besar seperti Ye Lang yang membebani pundakmu. Ini pasti akan berjalan lancar dan membuat kemajuan pesat. Deng tua, tanpa Supreme Ice Lord, lihat apakah kamu bisa menyentuh sehelai rambutku pun. Ye Lang menatap langsung pemimpin klan bulan tanpa rasa takut. Matanya penuh provokasi terhadap penjahat dalam naskah Si Hao. Pemimpin klan bulan mengangkat tangannya dan berkata dengan nada dingin. Xiao Siwei, bahkan jika aku datang sendiri aku tidak berani mengatakan bahwa aku benar-benar dapat melindungimu di depanku. Cahaya bulan yang megah di sekitarnya mulai mengembun dan berubah menjadi tombak berwarna-warni. Kekuatan domain hukum berkumpul di ujung depan tombak yang memancarkan cahaya cemerlang. Serangan ini mengumpulkan semua kebencian pemimpin klan bulan. Cukup untuk merusak para dewa domain teratas. Belum lagi Ye Lang baru berada di tingkat pertama Kaisar Agung saat ini, bahkan jika dia telah menembus puncak Kaisar Agung dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia benar-benar yakin dapat memblokir serangan ini. Bas-bas-bas tombak warna-warni itu meledak dengan suara yang siap sedia untuk diluncurkan. Semua orang menahan napas dan menatap Ye Lang di depan mereka dengan saksama. Melihat sikapnya yang tenang, semua orang berpikir dia punya rencana cadangan. Aku yakin seseorang akan datang untuk menyelamatkan, tapi aku tidak tahu siapa itu, Xiao Siyu. Atau apakah dia penguasa tertinggi dari istana kekaisaran Xuan Yu Swish? Ketika serangan kekuatan penuh pemimpin klan bulan dipicu, sesosok tubuh ramping tiba-tiba muncul di kediaman utusan Yin dan Yang. Wajah yang berperilaku baik dan halus itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak perlu dipertanyakan. Dia menatap langsung pemimpin klan bulan dan berteriak dengan tegas, kamu tidak bisa membunuhnya. Bab 1657 Tang Chen runtuh dengan tenang. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh di seluruh rumah besar. Semua orang menatap gadis di depan mereka dengan kebingungan. Banyak kekuatan besar telah menebak kartu truf Ye Lang. Itu bisa jadi pemimpin tertinggi konservatif dari istana kekaisaran Xuan Yu atau bisa jadi Ice Supreme yang lolos dari masalah. Dia bahkan menduga bahwa mungkin saja Xiao Siyu telah menembus dari dewa domain teratas menjadi makhluk tertinggi. Oleh karena itu, Ye Lang memiliki kepercayaan diri untuk berteriak di... Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa membayangkan gadis yang berdiri di depan Ye Lang saat ini. Ternyata dia adalah putri dari pemimpin klan bulan, Yue Tianyin. Tianyin, apa yang sedang kamu lakukan? Pemimpin klan bulan dengan cepat menyimpan tombak berwarnanya, menatap putri di depan Ye Lang, dan berkata dengan marah, jika ayahmu tidak menyimpan domain hukum barusan. Serangan itu sudah cukup untuk membunuhmu. Mata Yue Tianyin tenang, wajahnya yang berperilaku baik dipenuhi dengan tekad kamu. Tidak bisa membunuh Ye Lang, pemimpin klan bulan mengerutkan kening.
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara putriku dan Yelang. Sambil menunjuk ke arah Yelang. Dia dipenuhi amarah anak ini membunuh Wu Hen, dia membunuh saudaramu hari ini. Di depan begitu banyak orang kau ingin melawan ayahmu dan menghentikan ayahmu membunuh musuh yang membunuh saudaramu. Yue Tianyin mengangkat lehernya yang seputih salju dengan bangga dan berkata, terus terang saya sendiri yang akan membalaskan dendam Wu Hen. Aku akan membunuh Yelang tetapi tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Rumah itu kembali sunyi. Pemimpin Klan Bulan dan Yue Tianyin saling menatap. Tidak ada yang menyerah, tidak ada yang berbicara lagi, dan mereka terjebak dalam keseimbangan yang aneh. Seperti yang dikatakan seseorang sebelumnya, orang yang mengikatkan lonceng harus menjadi orang yang melepaskannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan pemimpin Klan Bulan yang murka adalah dengan menghidupkan kembali Yue Wu Hen yang sudah mati. Tentu saja itu tidak mungkin. Yelang membunuh Yue Wu Hen dan menghapus semua jejak kehidupan orang itu. Bahkan jika semua makhluk tertinggi di dunia bertindak bersama, tidak mungkin dia bisa dibangkitkan. Namun setelah kematian Yue Wu Hen, status Yue Tianyin di klan Yue juga meningkat. Ketika ada satu putra dan satu putri, mungkin pemimpin Klan Bulan masih akan lebih menyukai Yue Wu Hen jauh di lubuk hatinya. Namun sekarang Yue Wu Hen sudah mati dan hanya Yue Tianyin yang tersisa. Entah itu garis keturunannya atau bakatnya yang luar biasa dalam kultivasi, dia adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Klan Bulan dan pemimpin klan. Suaranya sangat penting di Klan Bulan. Bahkan leluhur tertinggi pun harus mempertimbangkan beberapa hal. Dalam dunia mimpi reinkarnasi untuk keabadian, Yelang mengenal Yue Tianyin. Dengan karakternya yang penuh dendam, bagaimana mungkin dia benar-benar pergi begitu saja secara terbuka? Bahkan Si Hao, musuh bebuyutannya, membuatnya gelisah. Berharap dia bisa terus melacak perkembangan kultivasi Si Hao setiap saat. Terlebih lagi, dia adalah inisiator yang menyuntikkan energi kebencian ke dalam dirinya baik dalam mimpi maupun dalam kenyataan. Pemimpin Klan Bulan ingin membunuhnya. Kecuali dia bersedia putus dengan putrinya Yue Tianyin, kemungkinan ini jelas tidak ada. Tidak hanya pemimpin Klan Bulan tidak berani menjadi musuh dengan Yue Tianyin, dia bahkan berpikir bahwa dalam waktu dekat dia harus bergantung pada Yue Tianyin untuk terus memperkuat Klan Bulan. Tianyin, ayahmu sudah cukup tua, mengapa kamu berdebat dengannya? Membunuh siapapun tidak sama dengan membunuh mereka. Yelang memecah kebuntuan dan melangkah maju, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yue Tianyin, dan membisikkan kata-kata penghiburan di telinganya. Yue Tianyin mencoba berkali-kali untuk melepaskan diri dari kekangan Yelang, tetapi dia menemukan bahwa begitu roda kecepatannya menembus ke dalam tubuh Yelang, itu seperti setetes air di lautan, tidak mampu menciptakan gelombang sama sekali. Berkali-kali, Yue Tianyin dengan tegas memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, saat menghadapi Yelang, dia menyerah melawan lebih dari sekali atau dua kali, dan dia tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Melihat Yue Tianyin mengabaikannya, Yelang berjalan menuju pemimpin Klan Bulan lagi dan berkata melalui transmisi suara. Lao Deng, aku tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Kamu tidak ingin cucu masa depanmu lahir tanpa seorang ayah, kan? Tidak ada yang tahu apa yang Yelang katakan. Ketika Yelang menoleh dan pergi, sudut mulut agung kepala Klan Bulan berkedut liar, seolah-olah dia tersengat listrik. Yelang memunggungi pemimpin Klan Bulan. Benar-benar tak berdaya, dan melihat sekeliling ke pasukan lain. Klan Bulan kemungkinan besar tidak akan membunuhku. Siapapun yang ingin mengambil tindakan. Cepatlah, jika kamu tidak melakukannya aku akan pergi. Dia semakin dekat dengan wajahku dan membuka lebar. Mengetahui orang-orang mesum tua ini, tidak ada yang mau menjadi yang pertama menonjol. Belum lagi sekarang, tidak ada yang tahu trik apa yang telah dia mainkan. Dan pemimpin Klan Bulan yang ketakutan dan marah harus menelan amarahnya dalam diam. Semakin tidak bersedia mengambil risiko, Yelang, jangan berpikir bahwa aku menyelamatkanmu. Yue Tianyin mengepalkan tinjunya erat-erat dan sihir kilin membuat tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia memperingatkan dengan marohanya, aku yang bisa membunuhmu. Cepat atau lambat aku akan menindasmu di dalam sangkar dan kamu tidak akan pernah bisa keluar selama sisa hidupmu. Oke, aku mengerti, bisakah aku hanya menunggumu? Yelang mengangguk perlahan, wajahnya tampak seolah-olah bermandikan angin musim semi. Awalnya Yue Tianyin menyerang saudaranya, yang membuatnya berbalik melawannya. Sekarang mengetahui pikiran sejati Yue Tianyin, apa salahnya dikatakan beberapa kata kasar? Tidak bisakah kita lebih toleran dan pemaaf? Aku bukan Raja Naga. Dan aku bahkan belum menyentuh tangan istriku dalam 3 tahun. Bahkan tanpa menghitung puluhan ribu mimpi reinkarnasi siang dan malam, bahkan setelah kembali ke dunia nyata, setidaknya dia menggigil puluhan kali di tubuh Yue Tianyin. Dia juga memperoleh sejumlah besar nilai penjahat Tianming Xuanhuang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pria yang makan makanan seseorang akan berterima kasih dan seorang pria yang mengambil makanan seseorang akan berhati lembut. Dia makan dan mengambil barang pada saat yang sama. Aku benar-benar merasa malu untuk mengatakan sesuatu yang dingin kepada Yue Tianyin lagi. Kata-kata manis dan obrolan manis tidak layak diterima di aula yang mewah. Yue Tianyin menggoda tanpa ragu sedikit pun. Yelang tercengang dan bingung. Tolong, mengapa dia begitu manis? Aku tidak mengatakan kata-kata memalukan, hanya menjawab dengan normal. Kenapa kedengarannya seperti rayuan di telinga Yue Tianyin? Mungkinkah dia terlalu mendominasi sebelumnya, jadi sikapnya sedikit membaik? Apakah itu akan membuat Yue Tianyin merasa bahwa dia sedang mencoba menyenangkan orang? Ini tidak ada hubungannya dengan semoga Yue Tianyin hanya menyedihkan. Ding putra keberuntungan Tang Chen cemburu dan nilai keberuntungannya telah turun secara signifikan. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Tianming Xuanhuang plus 3000000.
Ding Mengyuki putra keberuntungan tidak mau menyerah, nilai keberuntungannya telah turun. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 100000000. Ding. Pedang hantu putra keberuntungan sangat marah hingga tak tertahankan untuk dilihat. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 100000000. Tiba-tiba sebuah perintah sistem dingin terdengar di benakku. Ye Lang menoleh untuk melihat Tang Chen dan dua orang lainnya, menampilkan senyum hangat. Dan mengungkapkan persetujuannya atas kemurahan hati mereka. Mengetahui bahwa dia kekurangan nilai penjahat untuk menerobos, saya memberikan dukungan tepat waktu. Dia layak atas kebaikannya karena telah membiarkanku pergi. Dia tersenyum padaku mengejekku. Tang Chen menatap senyum cemerlang. Ye Lang merasakan sesuatu tercekat di tenggorokannya. Kontras menciptakan celah. Yue Wuhen tidak dibunuh oleh mereka menghadapi pemimpin klan bulan yang berang. Mereka mengandalkan intimidasi dari kaum radikal di istana kekaisaran Xuan Yu. Tetap saja dia tidak mendapat kompensasi apapun dan bahkan dipaksa menundukkan kepalanya oleh pemimpin klan bulan. Apa yang terjadi pada Ye Lang? Dia membunuh orang dan masih bertindak arogan? Dia berani melompat-lompat di depan pemimpin klan bulan. Dan bahkan putri kesayangan klan bulan muncul secara langsung untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah kesenjangan antara orang-orang benar-benar begitu besar sehingga tidak dapat diterima? Berapa lama dia akan menanggung penghinaan ini jika dia tidak membunuh Ye Lang? Bisakah dia terus tetap tenang? Jika Ye Lang tidak dibunuh, kapan dia akan berada di ambang kehancuran total? Ye Lang Yu dan aku adalah musuh yang tidak bisa dimaafkan. Aku ingin bertarung denganmu sampai mati, bertarung sampai mati. Tang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia langsung turun ke lapangan dan menantang Ye Lang dalam duel 1 lawan 1. Bertaruh nyawa Anda bab 1658 kartu truf siapa oke? Ye Lang dengan tegas menerima tantangan Tang Chen. Dia pasti punya tujuan mengunjungi tempat ini tiba-tiba. Mustahil untuk datang ke sini dan menyerang klan bulan dari jarak dekat. Ye Lang tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan. Yang kuinginkan hanyalah memanen beberapa wol. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi kaisar. Anda hanya perlu mengeluarkan nilai penjahat Tianming Xuan Huang untuk mendapatkan pil kaisar dan menembus alam. Saatnya memanen ketiga putra takdir yang telah dia lepaskan ini. Apakah Anda datang satu persatu atau ketiganya? Ye Lang menatap Tang Chen dan dua orang lainnya dengan penuh minat. Antisipasi di matanya terlihat jelas. Yue Tianyin yang sedang menonton dari samping merasa bingung. Jika dia tidak tahu bahwa Ye Lang memiliki orientasi seksual yang normal, dia akan curiga bahwa Ye Lang memiliki motif tersembunyi terhadap ketiga pria ini. Ketika seseorang makmur, semua makmur. Ketika seseorang menderit, semua menderita. Kurasa Tuan Ye adalah iblis yang tidak peduli apakah kita sendirian atau bersama tiga orang. Meng Yuqi dan Gui Dao juga tidak tahan dengan perbedaan perlakuan yang begitu besar. Betapa mulianya mereka sebelum bertemu Ye Lang. Yang satu adalah pangeran ketiga dari dinasti Li Huo dan yang lainnya adalah putra ketiga dari Villa Changdao. Mereka semua adalah perwakilan dari status tinggi, tapi apa yang terjadi setelah bertemu Ye Lang? Dia sangat rendah hati sampai-sampai dia terkubur di dalam tanah, tetapi Ye Lang masih mengikutinya dari dekat. Mereka lebih baik mati daripada menderita penghinaan ini. Tidak perlu kalian berdua mati, aku sendiri sudah cukup. Tang Chen maju selangkah dan menekan bahu Gui Dao dan Meng Yuqi dengan niat membunuh di matanya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia menerobos alam Qian Kun, dia mungkin bukan lawan Ye Lang. Dia telah menyaksikan kejahatan orang di hadapannya lebih dari sekali. Tapi jadi kenapa? Ye Lang punya kartu truf, bukankah dia juga punya? Ada jiwa seorang pria kuat yang hidup di benaknya. Dan beberapa waktu lalu, dia mencapai kesepakatan dengan pria kuat itu. Mampu meminjam kekuatan Dewa Alam Lotus kedua saat dibutuhkan. Harganya adalah dia harus membiarkan pria kuat itu menggunakan tubuhnya untuk beberapa waktu. Selama dia bisa membunuh Ye Lang, mengapa dia tidak melakukannya? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan jika ada orang kuat di belakang Ye Lang, dia akan menjadi orang pertama yang bertindak. Semua orang yang hadir bersedia memberinya waktu. Dia hanya perlu mempertimbangkan satu lawan di depannya. Selama Ye Lang bisa dibunuh, siapa peduli jika ada banjir setelah kematiannya? Kamu ingin membunuhku sendirian? Ye Lang menatap Tang Chen dengan bingung, merasa ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Yue Tianyin mengerutkan kening dan berbisik. Mata orang ini terlihat aneh, aku khawatir dia punya trik tersembunyi. Semua orang di sini mengawasimu, dicekik sejak awal, jangan membuat kesalahan. Untuk mencegah Ye Lang salah paham, Yue Tianyin menambahkan tepat waktu, aku hanya tidak ingin kamu mati semudah itu di tangan orang lain. Jangan khawatir, di antara semua orang yang hadir ini, tidak ada orang lain yang bisa memakanku kecuali kamu. Saat Ye Lang mencoba menghiburnya, dia mengangguk setuju tanpa peduli. Dia juga tahu bahwa Tang Chen akan memiliki rencana cadangan. Namun, sekarang dia bahkan tidak peduli tentang Dewa Domain. Terlebih lagi, keberuntungan Tang Chen telah habis hingga tingkat yang tidak diketahui. Wow, beberapa Dewa Domain teratas memasang penghalang di tempat Ye Lang. Tang Chen dan semua orang diseret ke tempat yang liar dan sunyi. Radikal Istana Kekaisaran Xuan Yu berteriak dengan marah, pertempuran hidup dan mati ini melibatkan seorang jenius Istana Kekaisaran Xuan Yu. Siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh tanpa ampun. Istana Huang Zhouxian juga menyerbu medan perang. Siapapun yang mengganggu pertempuran ini adalah musuh Istana Huang Zhouxian. Villa Changdao menatap Gai Dou dalam-dalam dan juga merasa lega dari semangat juangnya yang mengerikan. Bersorak untuk Tang Chen. Ye Lang Yu tidak menyangka bahwa kamu sudah membuat marah semua orang.
Tidak seorang pun di sini ingin kamu hidup. Bahkan jika kamu memiliki dukungan dari Supreme Ice, apa yang bisa kamu lakukan, Tang Chen? Aku sendiri dan tidak memiliki beban. Selama aku, Tang Chen, tidak peduli tentang hidupku. Apa yang bisa kamu lakukan pada saat ini, seluruh tubuh Tang Chen dipenuhi dengan aura gila dari Jalan Agung Kayu dan dia mulai memanjat dengan liar. Itu berkumpul di tubuhnya yang dibangun dengan jalan daging dan darah, seolah-olah dia memelihara jalan kayu dengan kekuatan daging dan darah. Seluruh penghalang diselimuti lautan hutan yang lebat. Apakah ini realisasi dari dua cara hebat? Bukan, itu aura orang lain. Aura ini berasal dari Dewa Domain Tiga Teratai. Ada orang-orang kuat dari berbagai kekuatan yang bisa melihat sekilas bahwa Tang Chen telah membangkitkan jiwa-jiwa kuat di tubuhnya. Itu adalah dewa dari alam Tiga Lotus. Meskipun Dewa Domain ini terluka parah dan tinggal di tubuh Tang Chen, dia mampu menggunakan tubuh tirannya yang ganas untuk melepaskan kekuatan Dewa Domain Lotus kedua. Kesenjangan antara Kaisar Agung dan Dewa Domain seperti jurang pemisah. Terlebih lagi, Ye Lang baru saja menerobos penghalang Kaisar dan akan menghadapi Dewa Alam Lotus kedua. Tidak ada peluang untuk menang. Ini curang. Kami setuju untuk duel hidup dan mati, dan Tang Chen membangkitkan jiwa orang kuat di tubuhnya. Ini curang. Ini bukanlah pertempuran hidup dan mati. Jelas bahwa mereka menggunakan kekuatan orang lain untuk membunuh Ye Lang. Yue Tianyin sangat marah dan berbalik ke klan bulan untuk meminta bantuan. Aku berkata, Ye Lang harus dibunuh olehku. Tidak seorang pun diizinkan untuk membunuhnya. Lindungi Ye Lang, jika tidak, keyakinanku akan sia-sia di masa depan. Yue Tianyin memberikan tekanan pada klan bulan, sadar betul bahwa dengan kekuatan bertarungnya, mustahil baginya untuk bersaing dengan Dewa Domain di tubuh Tang Chen. Dia juga membutuhkan bantuan kekuatan keluarganya untuk menyelamatkan Ye Lang. Pada saat ini, pikiran pemimpin klan bulan masih terpaku pada apa yang Ye Lang katakan padanya. Dia sangat marah hingga giginya terasa gatal, dan dia berharap bisa mencambuk mayat penjahat yang membunuh putra kesayangannya dan mempermalukan putri kesayangannya selama sejuta tahun. Mendengar permohonan bantuan putrinya, amarahnya meningkat. Dia hampir meledak karena marah. Klan bulan beraninya kau. Jika kau berani menyerangku, kau akan menjadi musuh Villa Changdao. Klan bulanmu telah mengumpulkan kekuatan selama jutaan tahun. Apakah kamu ingin menghabiskannya sepenuhnya dalam pertempuran ini? Faksi-faksi radikal dari Istana Kekaisaran Xuanyu, termasuk Istana Immortal Huangzu, semuanya memberikan tekanan pada klan bulan. Patriark suku Deyu tidak lagi memiliki alasan apapun dan bahkan tidak berani kentut. Ye Lang, apalagi yang kau punya hari ini? Apakah itu Xiao Xiu dari Paviliun Xingyun, atau Su Xiao Xiao dari Paviliun Qinglang milikmu? Tang Chen telah jatuh ke dalam kegilaan, matanya merah karena dipenuhi darah. Dan dia terus-menerus terhubung dengan jiwa Dewa Domain di tubuhnya. Itu memancarkan kekuatan domain hukum yang bukan berasal dari alam kaisar. Dia sudah dibutakan oleh kebencian dan ketika dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi ini, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seolah-olah dia sudah melihat adegan di detik berikutnya di mana dia akan bisa mengangkat tangannya dan menamparkan Ye Lang sampai mati. Tang Chen benar-benar kerasukan, tapi Ye Lang tidak bisa lolos kali ini. Gui Dao dan Meng Yuqi saling pandang, keduanya diam-diam menghela napas atas kehilangan seorang teman dekat. Ini bisa dibandingkan dengan pembunuhan Ye Lang. Kehilangan seorang teman dekat adalah kerugian besar. Aku juga mulai menantikannya. Mari masuki roda waktu dengan tubuh sejatimu dengan pemahaman mendalammu tentang roda waktu. Kau mungkin bisa keluar dari penghalang. Yue Tianyin meraih lengan Ye Lang dan ingin membawanya keluar dari penghalang. Melarikan diri dari situasi mematikan saat ini. Ye Lang, yang berada di pusat badai, menatap Tang Chen dengan kerutan di wajahnya, saat Avenue of Wood terus berkembang di depannya. Setelah lama membedakan. Akhirnya aku bisa dengan wajah dingin dan mulut berkedut. Dia berkata dengan suara dingin, buka mata sialanmu dan lihat siapa yang berdiri di depanmu. Bab 1659, benar-benar gila. Dewa Domain Tiga Lotus dari jalan yang berada di ambang kematian mendengar raungan. Akhirnya secercah kesadaran terbangun di tubuh Tang Chen dengan susah payah. Mata gelap itu, dengan bantuan mata Tang Chen, menyapu ke arah Ye Lang. Satu mata, dua mata, tiga mata, klik hati A tenggelam ke dasar danau. Hutan-hutan di sekitarnya, membentang jutaan mil, tampak layu seperti terong yang terkena embun beku. Tidak ada lagi harapan untuk hidup, hanya ketakutan dan kegentaran tanpa akhir. Swish. Jiwa Dewa Domain secara paksa dipisahkan dari tubuh Tang Chen. Ilusi itu muncul di penghalang senior. Tang Chen memanggil dengan kosong bang. Jiwa pria kuat itu dengan cepat mengembun menjadi telapak tangan yang dijalin dengan tanaman merambat dan menamparkan Tang Chen dengan ganas. Dia menamparkan pipinya hingga berdarah dan dia meraung marah. Siapa sih seniormu? Jangan mencoba menjadi kerabat, jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye yang ingin kau bunuh, bukan aku. Aku dibutakan oleh pikiranku dan tidak tahu bahwa Tuan Ye yang ingin kau bunuh. Kalau tidak, bahkan jika aku punya 120 keberanian, aku tidak akan berani berkolusi denganmu, plop. Setelah mengalahkan Tang Chen, semua orang menatapnya dengan kaget. Jiwa suci alam Tiga Lotus yang baru dibuat ini benar-benar berlutut di tanah tanpa martabat di depan semua orang. Menghadapi Ye Lang, dia bersujud seperti orang gila.
Tuan Ye, pasti buta mata saya memilih anak kos seperti itu. Saya sama sekali tidak berniat mempersulit Tuan Ye. Semua ini disebabkan oleh tipu daya Tang Chen dan penggunaan kekuatanku. Bahkan jika aku membunuh seseorang, aku tidak berani menyakiti Guru Ye sedikit pun. Villa Changdao tercengang, klan bulan tercengang, Kaisar Xuan Yu tercengang. Huang Zhou Xiandian memegangi kepalanya dan berpikir dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan Yue Tianyingui Dao dan Meng Yuki pun bingung, mereka begitu terkejut dengan pemandangan itu hingga mulut mereka ternganga. Dewa Domain 3 teratai tanpa keanggunan atau keagungan. Berlutut di depan alam Kaisar Guan ini terlalu mengerikan, ini tidak dapat diterima. Termasuk Yelang, mereka semua sedikit linglung. Dia mengenali Dewa Domain di depannya, dia bukan orang lain. Tetapi patriark dari Tongtian Mokui Clan Wan dari Dewa Alien yang datang ke dunia Xuan Huang bersamanya. Dia menanam belenggu sistem di benak pemimpin suku Tongtian Mokui. Itu adalah rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Saya pikir karena sistem menghasilkannya, pasti itu adalah produk berkualitas tinggi dan seharusnya dapat mengatasi beberapa masalah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tongtian Mokui akan bereaksi sekuat itu. Semua Dewa Alam 3 teratai berlutut. Apa yang terjadi? Kamu sudah menerobos ke alam Dewa 3 Lotus, mengapa kamu masih terluka parah? Yelang bertanya dengan curiga. Singkirkan Tang Chen untuk saat ini. Tongtian Mokui berkata dengan pahit dengan napas yang tidak stabil. Tuan Ye, ini cerita yang panjang. Dan aku tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut denganmu, tetapi karena kamu yang bertanya, aku punya keberanian untuk menghubungi utusan Yin dan Yang. Ketika menghadapi Yelang, Dewa dari alam 3 Lotus ini tunduk. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat kekuatan-kekuatan utama Tongtian Mokui menyerang dengan pukulan berat dan berkata dengan marah, buka penghalangnya. Kalau tidak, kamu akan menjadi musuh perkumpulan naga hitamku. Aku mendengar 3 kata perkumpulan naga hitam, semua kekuatan besar yang hadir tergerak. Bahkan istana kekaisaran Xuan Yu dan istana Dewa Huangzu diam-diam merasa tidak nyaman. Mungkinkah perkumpulan naga hitam yang telah lama terdiam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera kembali? Jika perkumpulan naga hitam bangkit kembali, maka dengan menghancurkan perkumpulan naga langit yang memiliki hubungan dekat dengan perkumpulan naga hitam, bukankah mereka akan menyinggung raksasa ini? Istana kekaisaran Xuan Yu tidak berniat menjadi musuh perkumpulan naga hitam. Silakan lakukan sesuka Anda. Faksi radikal dari istana kekaisaran Xuan Yu segera membuka penghalang. Dia tidak mempersulit Tongtian Mokui. Dibandingkan dengan perkumpulan Tianlong, perkumpulan naga hitam adalah eksistensi yang melampaui banyak tingkatan. Jika bukan karena berita yang mengonfirmasi bahwa perkumpulan Tianlong telah sepenuhnya berpisah dari perkumpulan naga hitam, tidak seorang pun dari mereka yang hadir berani menyerang perkumpulan Tianlong. Wow, ketika bunga matahari iblis Tongtian melihat cahaya siang yang terik, segera melepaskan kekuatan jalan kayu. Sekelompok bunga matahari iblis yang membentang sejauh puluhan juta mil mekar dari bintang Tianlong yang hancur dan langsung menyerbu ke langit berbintang. Itu seperti mendirikan bendera raksasa di wilayah bintang singa. Cabang dan daun yang menutupi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya saling terkait membentuk karakter aksara Han sederhana yang besar. Itu dapat dibedakan dengan jelas bahkan dari jarak miliaran mil. Ini adalah kata, Lang. Apa yang sedang kau lakukan? Yelang memandang Tongtian Mokui yang tampak gembira dan menanyainya dengan tidak puas. Tongtian Mokui tertawa dan berkata, Tuan Muda Ye. Jangan khawatir, orang yang Anda kenal akan segera datang ke pintu Anda. Anda akan mengerti banyak hal tanpa saya memberitahu Anda. Bas segera setelahnya di langit berbintang-bintang Tianlong. Ada 2 lubang cacing raksasa, 1 hitam dan 1 putih, mulai menyatu. Setelah merasakan daya tarik lubang cacing itu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya ditarik paksa ke dalamnya. Hancurkan menjadi bubuk dan musnahkan menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, 2 sosok cantik, 1 berpakaian hitam dan 1 berpakaian putih, muncul di luar bintang Tianlong dengan anggun. Utusan Yin dan Yang, mengapa utusan Yin dan Yang muncul? Bukankah mereka mengatakan bahwa perkumpulan Tianlong telah sepenuhnya berpisah dari perkumpulan naga hitam? Mengapa utusan Yin dan Yang dari Black Dragon Society muncul? Mengapa mereka muncul di luar bintang Tianlong pada saat genting ini? Apakah Black Dragon Society akan membalas dendam Nono? Adalah klan bulan yang memimpin dan istana kekaisaran Xuan Yu serta istana Dewa Huangzu yang mendukung mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka yang kuat yang menjarah harta karun alam dan senjata kekaisaran di bintang-bintang yang hancur. Aku mendongak dan melihat 2 sosok cantik itu. Mereka semua tercengang. Mereka yang bermata tajam mengenali wajah asli kedua orang ini. Mereka adalah utusan Yin dan Yang dari perkumpulan naga hitam. Kedua orang ini mungkin tidak cukup untuk mengintimidasi para pahlawan lainnya, tetapi perkumpulan naga hitam di belakang mereka, begitu mereka keluar untuk bertarung. Akan berarti tidak ada yang akan tumbuh, dunia telah berubah. Dunia Xuan Huang akan segera berubah. Aku tahu mereka berdua, mereka pasti kekasih lama Yelang. Tang Chen ditampar wajahnya oleh Tongtian Mokui. Di kediaman utusan Yin dan Yang. Dia mendongak dan menatap sosok di luar langit berbintang melepaskan seringai gila. Di matanya, akal sehat telah menyerah pada kegilaan yang memaksanya untuk mundur ke dinding. Yelang, kamu akhirnya di sini, di luar langit berbintang.
Utusan Yin dan Yang melihat Ye Lang dan mata indah mereka dipenuhi dengan fanatisme. Bagaikan seekor burung layang-layang muda memasuki pelukan seseorang jatuh dari langit berbintang. Dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Ye Lang. Sebagai dua dewa alam tiga teratai yang bermartabat, bagaimana mereka bisa peduli tentang keberadaan orang lain saat ini? Ye Lang adalah satu-satunya yang tersisa. Dan dia hanya ingin masuk ke pelukan Ye Lang secepat mungkin. Rasakan kehangatan yang sudah lama tidak kamu rasakan. Aku tahu mereka adalah kekasih Ye Lang. Semua wanita kuat adalah kekasih Ye Lang. Ibuku kabur dari rumah sejak lama, dia pasti kekasih Ye Lang. Tidak, Ye Lang adalah ayahku. Wow. Tang Chen berpikir untuk menghancurkan dirinya bersama musuh. Pada saat ini, sedikit nalar terakhir hancur. Seluruh orang itu sepenuhnya digantikan oleh kegilaan. Dia berguling-guling di tanah seperti orang gila sambil mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Memanggil ibu dan ayah sekaligus pantat tanpa sumbat masih saja kentut. Dia tidak bisa menahan buang air dan juga berbicara omong kosong. Bab 1660 Gadis Takdir Bintang Biru muncul kembali. Ye Lang tidak tertarik untuk peduli tentang hidup atau mati Tang Chen saat ini. Di matanya, putra takdir ini hanyalah seekor domba yang akan disembelih. Kamu bisa memasak dan membunuhnya kapanpun kamu mau. Dia mendongak dengan terkejut di matanya, melihat dua dewa alam tiga lotus turun dari langit berbintang, dan berkata dengan terkejut dan gembira. Ini kamu. Saat dia mendengar nama perkumpulan naga hitam, dia langsung teringat Qiu Jiwei dan Zhou Zeqing. Mengandalkan dominasi Qiu Jiwei dan kebijaksanaan Zhou Zeqing. Ditambah aura perlindungan sistem. Siapa tahu, kamu mungkin benar-benar bisa membuat karir di dunia Xuan Huang. Tentu saja. Kedua utusan Yin dan Yang ini tidak mungkin menjadi pemimpin puncak dari perkumpulan naga hitam. Mereka kemungkinan besar adalah kenalan dari bintang biru. Menerima tugas penting dari Qiu Jiwei, tetapi bahkan jika Ye Lang memeras otaknya, dia tidak bisa memikirkannya. Dua utusan Yin dan Yang itu sebenarnya adalah Lin Xingyi dengan stoking hitam dan Lin Xie dengan stoking putih. Keduanya adalah gadis takdir yang tidak berdaya di Blue Star, tetapi setelah datang ke dunia Xuan Huang, mereka benar-benar mencapai alam agung Dewa Tiga Alam Lotus. Saudara Ye Wei telah menunggumu terlalu lama, Ye Lang. Akhirnya aku menunggumu. Lin Xie dan Lin Xingyi menerjang ke pelukan Ye Lang seperti burung layang-layang muda dengan sukacita tak berujung di mata indah mereka. Seolah-olah obsesi di hatiku terlepas pada saat ini. Semua orang tersentak ketika melihat adegan ini. Utusan Yin dan Yang dari Black Dragon Society ternyata adalah kekasih Ye Lang, sama seperti yang dikatakan Tang Chen yang gila. Dan momentum ini sepertinya tidak menghilang bersama perkumpulan naga hitam. Hanya untuk menunggu kembalinya Ye Lang di dunia ini. Mungkinkah Ye Lang juga merupakan reinkarnasi dari makhluk tertinggi? Jika tidak, mereka benar-benar tidak bisa menemukan bagaimana Ye Lang terhubung dengan utusan Yin dan Yang, dan membiarkan makhluk hebat seperti Supreme Ice Lord datang untuk menyelamatkan. Berapa banyak kekasih yang dimiliki orang ini? Bahkan utusan Yin dan Yang dari Black Dragon Society adalah anak buahnya. Kasihan Tang Chen. Dia pikir dia memiliki kartu truf terbaik, tetapi dia benar-benar bersujud begitu banyak di depan Ye Lang. Aku khawatir dia tidak akan pernah bangun dari mimpi buruk ini seumur hidupnya. Meng Yuqi dan Gui Dao dipenuhi dengan kemarahan saat mereka melihat Tang Chen menggaruk kotorannya di tanah dari kejauhan. Merasa sangat berduka atas kehilangan orang yang dicintai. Kamu memang memiliki kartu truf tak terduga. Jangan bilang bahwa perkumpulan naga hitam hanya memiliki dua utusan Yin dan Yang ini. Bahkan jika perkumpulan naga hitam berada di puncaknya. Di mataku, cepat atau lambat itu akan diinjak-injak di bawah kakiku. Yue Tianyin melirik dingin pada dua dewa domain tiga lotus yang merengek di pelukan Ye Lang, merasakan jijik yang tak terlukiskan. Dia sombong dalam hatinya dan tidak menganggap serius kedua dewa alam tiga lotus yang sedang asyik bermesraan. Suara dingin yang ditransmisikan secara diam-diam berkata, tunggu saja Ye Lang. Cepat atau lambat aku akan membuatmu ditekan di dalam sangkar selama sisa hidupmu. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Yue Tianyin berbalik dan pergi. Tidak ada nostalgia sama sekali. Semangat juang tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya membara di dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah dia bertekad untuk menginjak-injak Ye Lang. Dia masih bertekad untuk menginjak-injak dua dewa alam tiga lotus di pelukan Ye Lang di bawah kakinya. Sampai jumpa lagi. Ye Lang menyapa Yue Tianyin yang pergi tetapi tidak berusaha untuk menahannya. Dia sekarang terlalu sibuk untuk peduli pada Yue Tianyin sama sekali. Aku hanya ingin tahu siapa saja orang-orang yang kukenal di Black Dragon Society. Dia dengan lembut membelai istri kecil di pelukannya, yang tangannya belum pernah disentuh oleh Raja Naga sebelumnya, dan mencium kening Lin Xie, yang menderita penyakit kaki di masa lalu, dan berkata dengan penuh harap, kalian adalah utusan Yin dan Yang dari Black Dragon Society. Siapa presidennya? Penasihat militer dan ahli tertinggi dari Black Dragon Society. Lin Xie memiringkan kepalanya ke belakang, matanya penuh kejernihan. Dan menjawab dengan jujur, satu persatu presiden Black Dragon Society tentu saja adalah Nona Qiu Jiwei yang mendirikan Black Dragon Society. Penasihat militer adalah Guru Zhou. Dalam hal disiplin yang ketat dan mempromosikan semangat masyarakat, Guru Zhou secara alami berbakat dan sangat pandai membuat rencana. Adapun para ahli top termasuk Presiden Qiu Jiwei, Ishihara Kana, dan Harusei serta jiwa lainnya di tubuhnya, mereka semua adalah ahli tingkat tertinggi. Wow, kerja bagus. Mendengar ini, mata Ye Lang dipenuhi ekstasi.
Perjalanan untuk mendapatkan penawaran terbaik ini tidak hanya memungkinkannya bertemu dengan Lin Xingyi dan Lin Xia, dua kekasihnya dari planet biru. Bahkan keberadaan Qiu Jiwerzu Zeking Harry Chansheng dan Loli Kegelapan diketahui. Tang Chen bisa dikatakan sebagai bintang keberuntungannya. Aku bersedia membakar diriku untuk memenuhi keinginannya. Apa hubungan antara perkumpulan naga surgawi dan perkumpulan naga hitam? Kenapa aku dengar bahwa utusan Yin yang berasal dari perkumpulan naga surgawi dan perkumpulan naga hitam? Ye Lang mulai mengubah topik pembicaraan dan tidak melanjutkan pertanyaan. Dia bisa melihat bahwa Qiu Jiwer dan gadis-gadis lain pasti tidak bisa muncul untuk saat ini karena beberapa alasan yang tak terhindarkan. Mengajukan pertanyaan lebih lanjut sekarang sama saja dengan membuka kartu sendiri ke publik. Ini sama sekali tidak sesuai dengan kepentingannya, jadi dia harus mencari tahu secara pribadi. Perkumpulan Tianlong hanyalah cabang terlemah dari perkumpulan naga hitam. Ini adalah cabang lemah yang bahkan tidak akan diorganisasi ulang ketika perkumpulan naga hitam melakukan ekspedisi. Itu berarti bahwa perkumpulan Tianlong memisahkan diri dari perkumpulan Black Dragon beberapa tahun lalu. Jika tidak, semua orang yang hadir di sini yang menyinggung perkumpulan Black Dragon akan dibalas dengan petir. Lin Xingyi dan Lin Xier mencemooh perkumpulan Tianlong. Dua gadis lembut yang merengek dalam pelukan Ye Lang. Ketika mereka melihat ke arah istana Kekaisaran Xuan Yu dan kekuatan-kekuatan besar lainnya, ada kesombongan tak berujung di mata mereka. Sepertinya dia tidak menganggap serius dewa domain teratas dari kekuatan-kekuatan besar ini. Meski nyimis si pria ini ingin menggunakan kekuatan Xiao Kui untuk membunuh Tuan Ye. Tong Tianmokui menemukan peluang dan segera menunjuk Tang Chen yang berguling-guling di tanah dan membuat bola tinja dan dengan belak-belakan menunjukkan fakta bahwa Tang Chen ingin membunuh Ye Lang. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke dewa domain tertinggi dari istana Kaisar Xuan Yu dan berkata dengan marah, "Ada juga kekuatan ini penghalang ini dibuat oleh mereka." Melihat anak itu, Tang Chen menggunakan kekuatan dewa domain. Mereka masih tidak berniat untuk campur tangan, jelas bahwa mereka sengaja ingin menyakiti Tuan Ye. Melihat ke arah yang ditunjuk Tong Tianmokui, Lin Xingyi melihat kelompok radikal dari istana Kekaisaran Xuan Yu dan lainnya. Dan alisnya berkerut erat. Istana Kekaisaran Xuan Yu sangat berani. Mereka bahkan ingin membunuh orang-orang dari Black Dragon Society-ku. Kau pantas mati, baik Lin Xier maupun Lin Xingyi tidak memiliki kepribadian yang kejam. Tetapi ketika dia mendengar bahwa faksi radikal dari istana Kekaisaran Xuan Yu telah menggunakan kekuatan mereka untuk dengan sengaja membunuh Ye Lang He, dia tiba-tiba menjadi marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun kalian berdua adalah utusan Yin dan Yang dari perkumpulan naga hitam. Apalagi kau, bahkan jika presiden perkumpulan naga hitam datang sendiri, kau tidak punya hak untuk mengatakan bahwa orang-orang dari istana Kekaisaran Xuan Yu ku pantas mati. Kaum radikal istana Kekaisaran Xuan Yu berteriak dengan marah. Hanya dua dewa alam tiga lotus yang berani berkoar, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Begitu kata-kata itu jatuh, ada napas agung yang menghancurkan dalam sekejap. Lin Xier dan Lin Xingyi segera merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh dan mereka melepaskan kekuatan domain sihir mereka untuk melindungi Ye Lang dan mencegahnya menderita kerugian apapun. Bisakah kamu mengalahkannya? Ye Lang melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh. Lin Xier dan Lin Xingyi berkata serempak, kami tidak bisa mengalahkan mereka. Bab 1661 Jubah Suci tertinggi menebaknya. Ye Lang tersenyum pahit. Lin Xier dan Lin Xingyi bukanlah orang yang suka berperang. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka telah ditingkatkan, sangat mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh musuh di atas levelnya. Terlebih lagi, dewa domain teratas di pihak lawan sangat sombong. Dia pasti didorong oleh seseorang di belakang layar. Aku khawatir ada makhluk tertinggi radikal yang membuat keputusan di balik layar. Kartu apapun yang Ye Lang miliki secara kasar menebak rencana cadangan Lin Xingyi dan Lin Xier. Atau lebih tepatnya, dia terlalu mengenal Zhou Zeking, ahli strategi militer dari perkumpulan naga hitam. Mengingat